Oke, saya terusin. Saya ambil ilmunya teman-teman sekalian. Gini, kita ambil dulu dari penciptaan kecil-kecilan. Kan Tuhan itu kan cuma menciptakan 3 makhluk. Dua makhluk. Satu makhluk kemungkinan, satu makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah kemungkinan. Jadi kalau malaikat itu makhluk pasti, ya. Jin dan manusia itu makhluk mungkin, dia mungkin A, mungkin B. Maka jin dan manusia tidak pernah berhenti untuk berdiskusi, menganalisis, berijtihad dan sebagainya, gitu ya. Maka Genduri Cinta tetap akan begini. Ini karena apa? Karena kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diskusi, jelas kok, gitu loh. Karena Anda jin, saya manusia, lah maka terus kita perlu diskusi, kan gitu. Aku ifritin itu menjelaskan. Maksud saya gini, saya cuma ingin mengambil gini. Kita ini kan dulu berabad-abad hidup di dalam sistem yang disebut sekarang monarki dengan raja-raja dan rakyatnya. Itu berabad-abad. Tidak hanya sejak Majapahit. Sejak 5.500 sebelum Masehi sudah ada kerajaan di sini. Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik, gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih OKB loh, ini masih demokrasi baru loh ya. Pengalaman aslinya kita itu dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar? Angkat tangan. Yang yakin 100% bahwa demokrasi itu mesti benar? Angkat tangan. Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti, betul? Tapi juga saya harus tanyakan, siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar? Nggak ada juga. Itu bukti bahwa Anda makhluk kemungkinan. Kita selalu punya reserve. Jadi kalau kita menjalankan kerajaan, mari kita terus berdiskusi. Kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol, dan pemilu, tetap harus menyediakan ruang diskusi. Jangan lantas. Itulah Genduri Cinta. Dan ini baru umur belum 70 tahun loh. Jangan GR. Jangan GR ini 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok bahwa dia benar loh. Jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi. Saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek, demokrasi itu bagus. Tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam. Jangan dipikir masyarakat Mandar misalnya, masyarakat Bugis, masyarakat Sunda itu kalah demokratis daripada orde reformasi. Masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa. Masyarakat Bulukumba, Kajang, ya, itu memiliki demokrasi yang Anda semua kalah. Anda demokrasinya paling sesama manusia, tidak peduli sama pohon, tidak peduli sama angin, tidak peduli sama sungai. Mereka dulu, nenek moyang kita sudah berdemokrasi dengan menjadikan alam ini menjadi subjek dari demokrasi. Saya kira saya sudah pernah cerita di Genduri Cinta. Misalnya kalau suku Kajang memilih kepala suku itu sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk menentukan masjid Madinah di mana, karena manusia berebut di tempat saya aja, di tempat saya aja, semua bermaksud baik, tapi kan nggak bisa diputuskan gimana. Akhirnya Rasulullah mengatakan udah serahkan onta saja. Pokoknya lepas itu satu onta, silakan onta itu kemana. Begitu onta itu duduk di situ masjid. Yes. Akhirnya Masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta. Cuman yang Anda tidak pernah pikirkan adalah Rasulullah ini jangan dipikir menyerahkan pada onta. Dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta. Onta itu kalau berjalan pasti ke sumber air.
Maka Rasulullah sebenarnya sedang melakukan satu pemetaan verifikasi ekonomi. Jadi terbangunnya Islam sejak awal itu adalah karena kepercayaan atau trust di bidang ekonomi. Rasulullah itu seorang eksporter, importer, direktur utama konglomerat yang namanya Khadijah Corporation, Enco. Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu, ya, di daerah Basra di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah Syarikat Dagang Islam. Jadi berniaga itu penting. Cuma jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Ya, dagang ya dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras, loh, gitu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya ake ini ake. Loh, ake itu nggak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh, itu etika saja, rasa saja, tes saja gitu. Nah, orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup, dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati? Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati? Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepol di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang di sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC company, gitu loh. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1, rakyat, nomor 2, kaum intelektual, nomor 3, tentara. Rakyat Indonesia yang jadi TNI, ABRI, polisi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat, kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal, local wisdom, genius, ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara 2, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa. Kalau pasti pernikahan, fatwanya juga aneh. Fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa tentang sapi, kan begitu. Berfatwa tentang bau kentut tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si penuntut. Berfatwa tentang golput tidak berfatwa tentang pemilu, tidak berfatwa tentang pemilu apalagi berfatwa tentang demokrasi. Mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI, Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk golput. Ini gak murah-murah gitu loh. Jadi memang agama hanya ditunggangi, dan yang ditunggangi memang enak, jadi ya gak terasa. Oh ditunggangi kok masa melok-melok sumis. Soal tunggang-menunggangi memang kita ahli gitu loh. Oke. Jadi kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus jebol ada emasnya. Memang ada bedanya atau emas sama batu biasa. Demokrasi dan egalitarisme tidak mau mengenal itu. Tapi jangan lupa
kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu. Ya memang semua orang sama, memang semua sama, tapi ya beda dong Iwan sama Pangeran Gunarso. Memang sama, tapi ya sejo sesitu soge sesitu ya semuanya itu. Nak nang marung ya utang. Ya memang sama, tapi tidak sama. Nah, tidak sama ini yang tidak dikenal oleh, ya karena demokrasi kita sendiri yang dia perawan dan janda yang tidak ditemenin oleh ilmu-ilmu lain dan pemahaman lain. Oke, sekarang puncaknya saya ingin, mohon maaf ini saya, karena tadi sudah Jawa, sudah nasional, ilmu modern, sekarang saya akan ke Al-Quran. Siap, raja itu bahasa Arabnya Malik. Kalau kerajaan muluk, dan Allah itu Maharaja, Al-Malik, Malikul Mulki, bahkan dia rajanya raja. Kalau main legitimasian yang menang raja, ya kan? Lu Tuhan aja raja kok. Terus orang mengatakan, tapi hanya Tuhan yang berhak menjadi raja. Iya, tetapi Tuhan menciptakan umatnya, hambanya berdasarkan dirinya. Jadi ketika Israel disuruh membuat model mengenai ciptaan manusia, disuruh bikin simulasi, tanya sama Tuhan terus, bagaimana ini manusia? Yes, kayak saya lah, kata Tuhan gitu. Akhirnya Jibril bikin apa? Israel bikin itu manekin, terus jadilah Iwan itu. Nah, teman-teman sekalian, siapakah raja kalau menurut Tuhan di dalam Islam? Raja adalah orang yang ada dua sifat. Alimul ghaibi wa syahadah, satu. Nomor dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi raja adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk barang-barang gaib. Itu pun tidak hanya berpikir, itu namanya ijtihad dan tafakur. Ini tidak hanya itu, ngelakoni, nggak ada jawabannya. Tanya sama Pangeran Gunarso, bedanya ruang di sini sama di situ di Keraton Pakubuwono itu apa? Kuanku ini loh, mereka nyebelin ya. Itu rohani, itu dalam bahasa Arab disebut wasyahadah. Jangan merasakan sendiri kegagalan itu. Gaib itu apa sih mas? Gaib itu jangan didangan. Gaib itu, mas saya terima jelaskan. Mengenai kok bisa ini semua kan ya menunjukkan jelaskan. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu namanya gaib. Gelombang itu yang bagaimana? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa orang sini. Sebuah otentik bahwa sudah ada 6 bupati sampai hari ini yang berani secara resmi menolak kehadiran presiden ke daerahnya, dan presiden tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berhasil apa-apa. Loh, kalau presiden bisa tidak diterima di sebuah daerah, terus lah angel ini caranya. Iya gitu. Itu bagaimana? Pantas saya mengurusi pasar turi Surabaya itu tidak pernah jadi, karena kalau saya naikkan gubernur ke gubernur, dia bilang itu urusan wali kota. Kalau saya naikin ke Depdagri, dia bilang itu sudah urusan lokal, ada otonomi daerah. Saya bilang ke presiden, ya masa urusan wali kota mati aja ditanyakan ke saya. Ini negaranya mana nih? Oh ternyata ada negara Surabaya yang berkuasa adalah wali kota Surabaya, dan dia karena PDIP dia bisa tidak taat kepada presiden yang demokrat. Kan begitu teman sekalian. Loh, padahal kita kembali ke yang tadi, kalau sudah jadi wali kota apakah kamu masih PDIP? Kalau kamu sudah jadi presiden apakah kamu masih demokrat? Tidak. Nah ini kalau nggak ada aturannya piye mas? Bagaimana dong? Itulah gunanya insya Allah pendiri cinta, kita menyehatkan diri kembali. Cuman saya tidak mengecam, saya tidak benci. Di sini tidak boleh ada kebencian. Larangannya di sini cuma satu, kebencian. Cuma satu juga larangannya. Kalau lainnya boleh, memperkosa boleh. Ya cuma tidak dilarang untuk ngantemi saya memperkosa, cuma gitu loh. Jadi maling nggak apa-apa, copet orang nggak apa-apa. Cuma nak kecil dia mengurung ya karena larangan gitu.
angel ya. Nggak doain, ya apa? Lain masuk nyata nggak dilarang nonton itu, dilarang aja nggak enggak berarti. Itu juga harus kita pikirkan kembali loh mas, gitu-gitu termasuk kekerasan. Sekarang itu anak sekolah diginiin dikit kekerasan, terus lapor ke Komnas. Anak dijewer kekerasan, dipares di luar di bawah terik matahari kekerasan. Tapi teori tentang kekerasan harus kita diskusikan kembali lah. Kalau gitu kekerasan terus gak diopor hari. Aku dia disam, lagi ayahku sabuk pedot. Tapi itu jelia. Tapi itu yang membuat saya ya bismillah. Ya maksud saya kekerasan itu harus kita benahi kembali. Kan lebih baik saya pukul daripada saya hina bapakmu. Betul nggak mas? Bapakmu jenis siapa? Bapaknya nama siapa? Ya? Sobat. Ya kenapa sobat? Mungkin sobat yang sobat ini. Anda merasa terhina kan? Mending Anda pukul-pukulan sama saya daripada saya hina bapak Anda. Atau ini fotonya bapakmu tahu itu. Loh, ini kertas kok. Jadi kekerasan itu tidak pada fisik, tidak pada rohani. Rumusnya bukan itu. Kalau kekerasan itu memukul orang, tinju nggak boleh dong. Sliding tackle nggak boleh dong. Kekerasan itu apa saja yang melukai hati manusia, kalau saya begitu. Apakah itu berupa memukul, berupa melukai, berupa apa saja. Pokoknya kalau melukai nurani manusia itulah kekerasan. Apa itu keputusan presiden yang salah, polisi-polisi yang tidak menguntungkan rakyat, itu semua bagi saya kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan ini kekerasan. Ya suwe KPK dari kamar kekerasan itu Komnas HAM ujungnya karena kekerasan kekerasan buktinya apa? Anak kekerasan apa? Oke, sorry ya, saya tambahin dikit soal kekerasan. Teman-teman sekalian, saya minta sekarang kita kembali ke sini. Setelah itu kita diskusi lagi sebuah lagu. Saya boleh nggak sebuah lagu yang bisa dinyanyikan bareng? Ini masih Maulid Nabi. Masih Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mengulang tahunnya Kanjeng Nabi. Di Indonesia itu ada tradisi yang luar biasa. Kalau kita ulang tahun pakai selawatan, jadi ulang tahun dengan cara mengulang tahun Kanjeng Nabi kan asik gitu. Atau gini, untuk Rasulullah kita nyanyikan bersama Happy Birthday. Bagaimana itu ya? Untuk Rasulullah kita bayangkan berdiri sini terus kita panjang umur. Tidak ada humor seperti itu dari negara-negara lain. Dari Rasulullah hanya dari Indonesia yang berani gitu-gitu. Tuhan aja dia enggak orang sama orang Madura, Tuhan aja digituin. Mau ada apa dikit. Orang Madura itu sangat berani sebagai pelaut, tapi sangat takut kalau soal angkasa. Jadi ketika dia jadi menwa di sebuah kampus, antara lain di kursus terjun payung, mampus dari madu, aduh. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah kalau saya selamat sampai di sini saya boleh betul. Saya sendiri ayam. Misalnya mengingat telur. Begitu, Harizan, maju, jalan. Terus, makin gemetar dia. Betul. Nah, berkuning kawan yang saya sendiri kambing kalau selamat. Begitu naik pesawat,